Shalom Bapak Ibu, Shalom yang hadir di sini maupun di rumah. Selamat datang juga buat Bapak Ibu yang kali pertama hadir di tempat ini. Pasti Anda bukan orang asing bagi kami di dalam persekutuan maupun yang ada di rumah. Pastikan Pak Bu tidak langsung balik, khususnya Bapak Ibu yang ada di sini. Staf saya akan bagikan visi dan misi gereja di tempat ini, dan kami juga ingin topang dalam doa jikalau Bapak Ibu membutuhkan topangan doa dari kami, baik di sini maupun di rumah. Saya mau pastikan kepada kita semua bahwa semakin hari saya semakin merasakan keterbukaan hadirat Allah bagi kita. Saya tidak katakan bagi tempat ini, tapi bagi kita yang rindu akan Dia. Mengapa? Karena ada satu tujuan Tuhan. Ada satu tujuan, terkadang memang kita tidak mengerti apa itu tujuannya Tuhan, tapi satu hal kita harus percaya, apapun boleh terjadi, yang terpenting kehendak Tuhanlah yang terjadi. Haleluya. Nah, pastikan Bapak Ibu mengerti kehendak Tuhan. Bagaimana mengerti kehendak Tuhan? Tidak ada kata lain, Tuhan kami siap. Ya, kami siap. Jadi kami siap ikuti apa yang Tuhan mau. Ya memang terkadang tidak semua itu datang langsung menyenangkan kita. Ya tidak semuanya. Tetapi kalau Tuhan berkehendak, pasti yang terbaik Dia berikan kepada Anda dan saya. Ada amin? Baik, kita akan dengarkan firman Tuhan sore ini. Mempersiapkan diri kita untuk memasuki perayaan Paskah pada tanggal 15 dan 16, 17, khususnya untuk KKR-nya. Dan KKR-nya Bapak Ibu yang hadir di sini maupun di rumah, pastikan kita semua terlibat di dalamnya. Buat apa tujuan daripada KKR? Sekalipun saya selipkan di dalam khotbah saya, tapi saya hanya mau berkata bahwa kerinduan Tuhan, kehendak Tuhan itu terjadi kebangunan rohani. Jadi kebangunan rohani ini bukan pekerjaan gereja yang pengen buat kebaktian kebangunan rohani, enggak. Ya, tetapi kebangunan rohani adalah itu nafasnya Tuhan, kehendak Tuhan, ingin membangunkan orang-orang yang tertidur, roh yang tertidur dan iman yang mati. Maka itu tim doa kita yang keliling, kalau Bapak Ibu memang terbeban atau rindu ikut ambil bagian di dalam doa keliling selama 7 hari sampai dengan tanggal 14, entah jam berapa dan wilayah mana, itu berhubungan dengan teritorium Miping atau Hur yang sudah memetakkan itu wilayahnya, ya. Dan ya kota Pontianak nggak terlalu jauh-jauh lah, jalan kaki paling 2 hari katanya keliling gitu ya, selesai. Tapi kalau Anda naik mobil, kemarin saya kurang lebih 2 jaman lah ya, 2 jam lebih sih sambil berhenti ya, 2 jam lebih keliling seluruh lingkar kota Madia ya. Dari sini sampai Juruju ujung apa itu Marta Dinata atau arahnya ke Nipa Kuning lah ke Cicana ya, kiri sampai ke mana itu Danau Sintarum kalau tidak salah, mutar balik sampai Kota Baru, tembus-tembusnya Sungai Raya Dalam, masuk Ayani sampai ke Adi Sucipto Airport, putar lagi nyebrang Ali Anyang, terus sampai ke mana itu Tugu Katustiwa. Malam-malam dia ada orang pacaran, enggak lah, kami nggak masuk, putar-putar balik lagi, terus mampir minum sekoteng gratis. Anda kalau mau lakukan juga saya nggak jamin gratis ya, tapi sekoteng yang paling enak di Kalimantan Barat yang saya tahu, karena saya orang Jakarta, habis khotbah biasa suka minum seger badan saya. Ya, sekoteng ini ada sekoteng wedang dan ada yang pinang. Nah itu Suprapto biasa suka yang pinang muda itu. Ya. Kok jadi promosi pula saya. Di mana tempatnya? Jangan tanya saya, tanya Erna karena distributornya si Erna. Baik Pak Bu, jadi kalau Bapak Ibu memiliki minat ingin berdoa bersama, saya kira itu bagus sekali. Kenapa? Ketika kita memiliki hidupnya Kristus, maka hidupnya Kristus itu reaksi awalnya itu ingin membagi. Bukti salah satu kehendak Allah dalam diri kita itu ada kerinduan untuk membagikan hidupmu buat orang lain.
Bukan Anda mati buat dia, matinya kita tidak ada gunanya buat orang sebenarnya. Tetapi hidup kita itu bisa jadi berkat ketika kita berdoa atau kita melayani apa yang kita punya. Waktu kami di Korea, kami mengikuti satu pendidikan, ya, ada seorang pastor berkhotbah pagi kepada kami. 7 poin untuk Anda bisa ngalami Tuhan. Wih, kita semangat. 7 poin, berarti kita bisa kenyang nih kalau makan 7 poin ya. Poin yang pertama, Anda mesti berdoa. Puji Tuhan. Wah, ya kita tahu kita semua berdoa. Poin yang kedua, kita tungguin apa? Berdoa lagi. Poin yang ketiga, kira-kira apa lagi? Doa lagi. Rupanya 7 poin semuanya doa. Jadi kata kuncinya hanya doa. Lalu kenapa kita tidak suka doa? Kita tahu doa cuma minta-minta, ya kan? Doa itu alias seperti pengemis gitu ya. Maaf saya gunakan pemahaman itu. Doa itu sebenarnya bukan asal kata doa itu adalah keintiman. Namanya pene. Pene itu memandang wajah. Penem wajah Tuhan, melekat wajah Tuhan, menyentuh, memandang wajah Tuhan. Ya, Yahweh itu Tuhan. Penem Yahweh. Artinya doa itu kita sedang bertatap-tatapan, seperti kata Alkitab, Musa dan Tuhan berhadapan muka seperti seorang sahabat. Sebenarnya bukan kata sahabat, seperti orang sedang bercumbu keintiman. Tuhan pria, Musa pria. Oh bukan begitu ya, jangan coba-coba tafsir begitu. Ini hanya gambaran saja. Itu doa, doa itu kita terkadang cuma hanya diam, hanya mikirkan dia aja. Oh itu indah sekali. Lebih indah Anda sedang memikirkan kekasihmu yang sedang berpergian. Atau ya, tapi saya nggak gunakan istilah lebih sakit daripada Anda ditinggalkan kekasihmu. Enggak. Ya, Tuhan nggak pernah tinggalkan kita seorang diri dalam kondisi apapun itu ya. Nah itu doa. Itulah sebabnya sampai tanggal 14 kita ada berdoa. Pastikan Bapak Ibu. Setelah itu Bapak Ibu terlibat di dalamnya apa? Terlibat di dalamnya Bapak Ibu bukan hanya datang di KKR, ya. KKR buat kita itu sudah terjadi. Kita sudah kebangun rohani, tetapi yang perlu kita membangkitkan iman kita. Saya khawatir gitu ya. Kita percaya Tuhan terjadi kebangunan rohani. Tapi kecenderungannya kita belum bangkit jiwanya. Ketika jiwa kita belum bangkit, alias iman kita masih almarhum. Maka sulit kita melihat pekerjaan Tuhan. Yang lihat adalah pekerjaan diri kita sendiri. Merasa tak mampu, merasa gak punya waktu, merasa bokeh, merasa nanti bisa bangkrut kalau saya kasih duit, kasih waktu, siapa yang kerjaan saya punya kerjaan, kalau saya pergi rumah saya kosong, bisa dirampok, semuanya berkecambuk di dalamnya. Artinya apa? Tidak ada kehidupan kebenaran. Nah ini masalah. Jadi ini yang perlu dibangkitkan sebetulnya ya. Tapi saya pastikan jemaat ini sejak tanggal 25 Desember lalu itu terjadi kebangkitan terus menerus. Semakin hari semakin kuat, semakin hari semakin menyala. Ketika kita bangun roh kita, jiwa kita bangkit, Alkitab kata, maka Kristus bercahaya atas hidupmu. Wow. Kalau Kristus sudah bercahaya di atas hidup kita, ibarat pelita atau ibarat lilin. Kalau lilin tidak bercahaya, paling disimpan di gudang. Tapi kalau dia sudah nyala bercahaya, dia akan taruh di depan pintu menunjuk jalan. Pertanyaannya Bapak Ibu, siapa Anda? Pelita yang mati atau pelita yang menyala? Pelita yang mati tidak boleh taruh di gudang, kebakaran. Ya, pelita yang nyala dia harus menerangi. Artinya kalau Bapak Ibu sudah menyala, nggak boleh malas-malasan, harus terlibat di dalamnya. Itulah sebabnya ini ada undangan Pak Bu, ya, ada yang ngambil selembar. Buat apa? Oh kami mau ikut KKR. Ini bukan undangan buat kita keluarga nggak perlu undangan, datang saja, kapan saja, siapa saja. Ya, jam berapa silakan, sampai pagi pun boleh, namanya ya keluarga. Ya, makan sepuasnya tapi beli sendiri. Nah ini tujuannya ya, tujuannya ini dalam Bapak Ibu ambil untuk mengundang temannya. Ya, oh saya punya teman sudah diundang semua. Oke, ambil sebanyaknya, di mana saja, kapan saja Bapak ketemu orang. Yang penting ketemu orang ya, yang lain jangan. Ketemu orang mau pakai apa, agama apa, latar, kasih aja. Kenapa? Ayo hajatan kami Paskah, Yesus
bangkit, membangkitkan orang yang punya masalah supaya terjadilah pemulihan. Itu aja ya, ajak mereka, bawa yang banyak. Ketika mereka butuhkan pertolongan Anda, sediakan mobil. Kami pernah bikin KKR di Jakarta, hanya dalam 1 hari itu bisa mengumpulkan ribuan orang, nggak ada panitia ya. Jadi teman-teman yang sudah dilatih kami latih, 200 orang kami latih. Ya dia pulang, dia sewa truk, sewa bus, di tengah jalan ada orang, dia angkut aja, dia cari. Kalau di jalan kan masih tanda petik ya, nggak tahu banyak orang yang sakit, kita juga nggak tahu. Ke rumah sakit paling banyak itu, pakai ambulan keluarin. Ada yang masih pakai oksigen, ada yang pakai infus, keluarin aja. Terus Anda tanya, Pastor gimana kalau datang nggak sembuh? Nggak usah mikirin yang gituan. Toh Tuhan yang suruh kita, lakukan aja. Ya kalau dia nggak sembuh, ya kembalikan lagi, kan dari rumah sakit udah sakit. Terkecuali kalau dia sehat, kamu bikin dia sakit, nah masalah loh. Ya, harus berani. Ya, saya tantang Bapak Ibu sekalian untuk berani terlibat di dalamnya. Ini pekerjaan Tuhan, bukan pekerjaan kita. Tuhan mau kita terlibat di dalamnya. Setuju dengan saya enggak? Kurang dengar tuh. Jauh banget. Setuju dengan saya enggak? Nah, sorga catat. Tuhan catat suara-suara mereka, berkati mereka dengan berkat yang berkelimpahan. Tuh kan yang begitu senang dia. Untung suaranya gak kencang. Pasti babe jebak nih ya, enggak. Ya, oke, sekarang kita khotbah. Ingat ya, tanggal 15 dan 17 ini ini KKR kan sore ya. Tapi ada sebagian orang masih bertanya-tanya. Sore itu untuk umum, artinya kita bawa orang lain, kita terlibat, kita melayani. Tapi yang pagi buat kita. Ya, ada Jumat Agung. Jumat Agung itu pada hari Kamis. Saya mancing dulu. Ada yang mau ingetin saya enggak? Saya udah tahu pagi tadi saya salah. Kalau ini bukan salah, saya sengaja. Ya, hari Jumat namanya udah Jumat Agung. Hari Jumat jam 7 ya, kumpul di tempat ini ya. Bapak Ibu kumpul di sini jam 7 karena beberapa menit dari itu kita langsung berangkat kemana? Ke rumah Radang. Radang yaitu ya di situ rumah rakyat di Kota Baru situ. Kita dari sini ke sana, perpindahan tempat untuk kita deklarasikan bersama. Hari itu adalah hari penyaliban Tuhan Yesus. Kita ada perjamuan kudus, ya ingat ya, di sana perjamuan kudus. Nah jadi mesti pastikan Bapak Ibu terlibat di dalamnya. Kenapa saya minta Bapak Ibu datang? Emangnya ngeramein saya? Enggak, Tuhan mau ya Anda itu diberkati. Ya, nenek kita meninggal, tetangga kita meninggal, kita nyangsang. Ya, ini bukan Tuhan Yesus meninggal. Ini hanya seremonia bahwa penyaliban Tuhan Yesus. Nggak tahu siapa yang disalibkan. Saya juga nggak tahu. Barangkali Erna ya, biasanya kan pria ya. Sekarang kita pakai yang wanita. Ya, ini barangkali ya. Jangan juga langsung, wih kita lihat wanita disalibkan. Ya, enggak. Lalu hari Minggunya kebangkitan Yesus. Kita ada perayaan kebangkitan Tuhan Yesus. Jangan terlalu loyo. Ya, saya tahu Bapak Ibu hatinya sudah disentuh Tuhan, hatinya sudah digerakkan Tuhan. Saya percayalah, ya. Tapi yang masih masalah ada, ya jiwa kita mungkin masih takut dan sebagainya. Nah, nanti pada hari Minggu, ya itu kebangkitan. Kita ada perayaan kebangkitan. Dimulai ada namanya March for Jesus, ya. Tempat sudah disewa di mana itu? PCC ya, Pontianak Present Center. Ya presenter ya, oh sorry, kalau itu Jakarta presenter, Pontianak Pres ya, bukan Pres ya? Oh conference, ya convention center betul ya. Walau presenter lagi ya itu udah pas kita punya dong ya. Nah di situ nanti dari sana jalan kaki kita menuju ke rumah Radang ya, rame-rame bawa bendera ya. Kalau Bapak Ibu yang nggak punya bendera di rumah bawa aja bendera, pakai ya, mau bendera putih boleh, asal jangan bendera putih, ya itu namanya penyerahan. Kalau putih boleh kasih ayat aja nggak apa-apa, ya suruh jemaat rayakan kemenangan Kristus ya. Nah itu ya, pastikan semua terlibat ya. Banyak nggak banyak loh di sini ya
Kalau dikumpulkan jemaat kita kan ribuan tuh ya. Apalagi yang dari mana-mana gabung, wah itu rame itu. Dan ada Mas For Jesus kan berarti ada marching band, ada macam-macam ya. Kita sudah persiapkan tarian dancer itu hampir 70 atau berapa ya. Dan choir, ratusan orang yang akan atraksi situ. Yang penting nggak bawa itu arak-arakan apa, yang begitu-gitu loh. Apa sih? Ya nggak tahu lah ya, kita ini kebangkitan Tuhan Yesus. Buat apa? Kita mau bersihkan kota kita bagi Kristus Tuhan kita. Pak Bu, Anda semua yang hari ini hadir maupun di rumah dengar ya. Ini kota kita, di mana kita ditempatkan. Usahakan, ini usaha namanya. Dan doakan supaya terjadi perubahan kota kita. Kesejahteraan kota kita merupakan kesejahteraan Anda dan saya yang tinggal di kota ini. Setuju dengan saya enggak? Aminnya kurang kencang. Wali kota aja ambil bagian loh. Ya, pemerintah aja ambil bagian. Mereka mengerti bahwa doa orang percaya sangat besar kuasanya. Anda orang percaya enggak? Nah, ada orang percaya terlibat di dalamnya. Di dalam Filipi pasal yang keempat ayat yang ke-10 saya bacakan buat Bapak Ibu sekalian. Saya usahakan kalau masih ada waktu saya kasih pimpin pujian untuk bawa Anda untuk press. Tapi itu nanti kita ada masuk penyembahan. Saya akan penyembahan ya buat Anda ngalami Tuhan. Tapi lawatan sudah buat Anda semua. Nanti saya akan berdoa buat Anda. Di ayat ke-10 berkata, aku sangat bersukacita dalam Tuhan bahwa akhirnya pikiranmu dan perasaanmu bertumbuh kembali untuk aku. Memang selalu ada perhatianmu tetapi tidak ada kesempatan bagi kamu. Ini alasan orang memang begitu ya. Ini sudah ada di Alkitab. Yang terpenting buat Paulus berkata, yang penting pikiranmu bertumbuh. Dan ini menjadi persoalan seringkali bahasa cinta seorang pendeta. Ya, bahasa cinta itu bahasa kasih seorang pendeta. Seharusnya seorang pendeta bahasanya memang hanya apa kasih. Kenapa? Karena pendeta itu diurapi dan seluruh kehidupan pendeta itu miliknya Kristus. Ya hanya bahasa kasih. Kata kita itu bahasa kasih. Tapi seringkali kita menghadapinya dengan bahasanya kita. Ah pendeta bisa aja ya. Nah itu. Nggak masalah. Kenapa? Karena ada masalah dengan jiwa kita. Inilah dikatakan pikiran kita yang tumpul oleh karena telah tertigma oleh kondisi dunia yang sebegitu menakutkan hari-hari ini. Buat kita lebih berhati-hati dan lebih curigaan. Dan itu. Tetapi Alkitab katakan ini ya. Rasul Paulus berkata dia bersyukur bahwa pikiran kamu bertumbuh. Ayat 11 berkata, kukatakan ini bukan karena kekurangan sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Kenapa ayat pertama 10 dengan ayat kedua sepertinya suatu bahasa aku bersyukur karena pikiran kamu telah bertumbuh. Tuh di sini dikatakan apa? Dikatakan apa? Aku katakan bukan karena aku kekurangan. Maksudnya apa? Nah ini konteksnya Anda mesti tahu. Jemaat yang dipimpin oleh Rasul Paulus, jemaat Filipi itu tiba-tiba mempunyai hasrat dan keterlibatan partisipasinya dalam keputusan kerasulan itu begitu tinggi sekali. Nah dia katakan dalam hal apa? Dalam hal persembahan pelayanan. Karena pada masa itu. Nah kata Rasul Paulus, aku sih sebenarnya bukan karena nggak ada duit loh meminta kalian. Tapi aku bersyukur jiwa kamu sudah bangkit. Artinya apa? Bapak Ibu terlibat di dalam pelayanan Kristus. Pelayanan hari Tuhan, pekerjaan Tuhan. Bukan karena kita nggak mampu, bukan kita kurang. Tapi kita harus bersyukur bahwa Tuhan sudah turut bekerja di dalam diri kita. Maka serentak siapapun kita, besar, kecil, tua dan muda, kita terlibat di dalam pelayanan kasih Tuhan. Kurang bergairah, berarti Anda kurang tuju dengan saya, nggak apa-apa. Ya. Ayat yang ke-12 berkata, aku tahu apakah itu kekurangan dan aku tahu apa itu kelimpahan dalam segala hal, dalam segala perkara, tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku. Itu kata Rasul Paulus. Baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan, baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Rasul Paulus sudah ngalami. Kalau bahasa saya gini, Rasul Paulus tidak perlulah ya berletih-letih ngomong sama jemaat, malu-maluin aja. Dia masih bekerja, dia seorang insinyur loh. Ya, dia bisa bangun tenda dapat duit. Tapi bukan itu isunya. Isunya apa? Isunya itu karena orang telah
bangkit apanya? Jiwanya telah bangkit. Itu kalimat yang pertama dari ayat yang ke-10. Aku bersyukur bahwa pikiran perasaan kamu bertumbuh. Artinya sudah bangkit, hidup. Kenapa hidup? Ada kebangunan rohani. Maka ayat 13 berkata begini, dia meyakinkan kepada kita semua. Dan seringkali pendeta menjadikan ini sebuah bahasa sendiri, tapi para teolog mengatakan tidak boleh menggunakan ini. Tapi saya menggunakan ini sesuai dengan konteks relevansi kondisi kita. Ayat 13 berkata, segala perkara dapat kutanggungkan di dalam dia memberi kekuatan. Yang memberi kekuatan kepadaku. Ayat ini kalau dipenggal satu saja seringkali kita memberi penghiburan. Salah enggak? Enggak salah. Perhatikan baik-baik. Kata Rasul Paulus begini. Ya. Dikatakan segala perkara dapat kutanggung di dalam dia yang memberi kekuatan kepadaku. Artinya dia pernah mengalami kesusahan, dia mengalami dianiaya, dia mengalami kekurangan duit, dia mengalami sakit penyakit, banyak hal. Kadang-kadang dia ditinggalkan, dia dipenjara. Dan itu bukan isu buat dia, itu bisa ditanggung dia bilang ya. Maka dia menggunakan istilah, ini istilahnya dalam segala hal, enggak satu hal. Artinya banyak hal dia bisa tanggung. Kenapa? Bagaimana dia tanggung? Dia bukan minta, Tuhan lepaskan duri dalam tubuhku. Dan Tuhan bilang, cukupkanlah kasih karuniaku padamu supaya kau dapat menanggung duri di dalam tubuh kamu itu. Akhirnya apa? Dalam kelemahan aku bisa merasakan kekuatan Tuhan. Dan dia ungkapkan dalam segala hal dia dapat tanggung karena Tuhan kasih kekuatan. Nah sebenarnya kata kuncinya ayat ini Pak Bu menjadi khotbah saya malam ini. Tapi saya baca di atas itu supaya ayat ini tidak keluar dari maksud dan tujuan penulisan. Memang maksud dan tujuan itu maksudnya gini ya, bahwa Paulus berkata dalam segala hal ini untuk dirinya. Tetapi kalau Rasul Paulus seorang rasul, dia mempunyai satu pemahaman dan imannya seperti itu, boleh nggak kita tiru imannya dia? Boleh dong, walaupun tidak pada konteks yang sama. Tapi konten ini meneguhkan bahwa kita perlu iman yang sama. Apa itu? Dalam segala hal Tuhan turut bekerja, memberikan kekuatan kepada kita. Kita tidak perlu khawatir, dalam kesusahan apapun Tuhan selalu memberi apa? Kekuatan. Bilang sama kiri kananmu, dalam segala keadaan Tuhan memberi kekuatan. Nah, ada tepuk tangan memang saya tungguin, bukan buat saya, tapi buat keyakinanmu bahwa dalam segala hal Tuhan berikan kekuatan. Oke? Nah, sekarang hal kita melayani. Kalau kita loyo-loyo, suka tak suka, ada dua kemungkinan. Tuhan tidak kekuatan atau tidak ada Tuhan. Ya Pak ya? Kalau Tuhan nggak beri kekuatan, buat saya nonsen. Tuhan itu suka memberi. Yang saya curiga, jangan-jangan belum ada Tuhan di dalam kamu. Apakah Tuhan tidak ada? Oh, Tuhan pasti ada. Yang jadi masalah, engkau belum bisa lihat Tuhan. Karena Tuhan dan hantu itu tipis sekali. Tergantung cara kita melihat. Bisa dimengerti enggak? Nah malam ini sebuah satu pencerahan buat kita. Kata Alkitab bahwa Rasul Paulus sudah tahu dalam kondisi apapun. Itu bukannya rahasia lagi. Nah saya teruskan lagi ya supaya sampai selesai. Namun baik juga perbuatanmu bahwa kamu telah mengambil bagian dalam kesusahanku. Memang dia punya susah. Nah dia boleh cerita nih ya. Walaupun kamu berikan membantu kesusahanku, sebenarnya bukan itu isunya. Saya udah bisa tanggung, tapi nggak apa-apa. Lu kerja aja kira-kira gitu loh ya. Kalau bahasa saya, sebenarnya saya juga nggak perlu lah Bapak Ibu ngapain sih. Saya juga nggak perlu banget ya. Saya udah biasa ngalami. Tapi kalau Bapak Ibu mau bantu saya, ya puji Tuhan. Bukan bantu saya, berarti bantu pekerjaan Tuhan. Kira-kira gitu loh ya bahasa saya ya. Jangan salah mengerti gitu loh. Waduh Babe nolak kita, sombong banget. Bukan, ini cerita ya. Nah, dikatakan kamu sendiri tahu juga hal orang-orang Filipi. Pada waktu aku baru mulai mengabarkan Injil ketika aku berangkat dari Makedonia, tidak ada satu jemaat pun yang mengadakan perhitungan hutang dan piutang dengan aku selain daripada kamu. Ini dia nih ya. Terus karena di Tesalonika pun kamu telah 1-2 kali mengirim bantuan kepadaku. Jadi rupanya jemaat di Filipi itu berbaik hati ya.
Begitu Paulus membawa kabar Injil, dia memberitakan Injil adalah pelayanan rohani. Tapi orang-orang di Makedonia, di Filipi, di Tesalonika, dia nggak lupa. Rohani aku dapat dari kamu, jasmani aku perlu buat kamu. Jadi pelayanan jasmani atau pelayanan dunianya ya kami punya usaha, kami punya pengertian begini, ya kami akan bantu seperti itu kejadiannya. Lalu ayat 17, tetapi keutamakan bukanlah pemberian itu, perhatikan baik-baik. Tetapi yang keutamakan bukanlah pemberian itu, melainkan buah yang makin memperbesar keuntunganmu. Haleluya. Pak Bu, kalau Anda bisa kerjakan apa saja, saya lihat sekarang pelayan Tuhan, saya itu ngilu. Ngilu itu kenapa? Sampai segitu rupa mereka bukan terobsesi, terstimulasi oleh pekerjaan keilahian. Mereka mesti ambil bagian karena terlibat di komsel, ya hur berarti mesti doa keliling. Mereka terlibat di dalam konteks membagi, mereka kadang-kadang menyiapkan nasi bungkus, ke bansos, ya belum kasih uangnya ke bansos, belum juga kemas sendiri untuk melayani orang-orang yang butuh. Ini realita Pak Bu, kan nggak di-ekspos kan? Karena gereja ini bukan tipe yang ekspos lalu minta sumbangan. Bisa aja saya foto-foto semua kegiatan, saya kirim ke Jakarta, lalu saya bilang doakan kami apa yang Anda dapat bagian, besok dapat transfer. Enggak begitu Pak Bu. Gereja ini nggak boleh kita didik orang keluar dari gedung ini. Tapi kalau di luar dengar mau bantu silakan. Ketika orang bantu bukan kita dapat bantuannya. Tetapi Alkitab katakan memperbesar keuntungan mereka. Kalau Bapak Ibu keluar kocek kamu bukan gereja butuhkan. Kita tahu, tetapi memperbesar keuntungan gitu loh, mengerti nggak? Maka itu tarik dompetnya jangan tanggung-tanggung gitu. Angkat tinggi-tinggi walaupun nggak ada isinya, pasti nanti dari surga akan isi. Nggak ada amin, nggak apa-apa. Nah saya tuliskan lagi ya, ayat ke-18. Kini aku telah menerima semua yang perlu daripadamu. Malahan lebih daripada itu, aku berkelimpahan karena aku telah menerima kiriman dari Epaphroditus, suatu persembahan yang harum, suatu korban yang disukai dan yang berkenan kepada Allah. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus Tuhan. 20-nya, dimuliakanlah Allah dan Bapa kita selama-lamanya. Amin. Lalu apa yang harus kita sharekan malam ini? Ayat 13, dalam segala perkara dapat kutanggung. Nah, perkara apa yang Bapak sedang hadapi? Bapak Ibu sedang hadapi sakit, lagi masalah usaha, rumah tangga, segala perkara. Sampai yang besar, yang kecil, sampai rambut rontok juga Bapak tanggung. Rambut saya Bapak tanggung loh. Iya kan? Bener, ditanggung supaya saya nggak merasa minder. Ya, dulunya tuh rambutnya tebal gitu ya. Kalau Anda mau lihat kus-plus punya orang, itu seperti itu rambut saya, tinggi ya, sasak ya. Tapi sekarang udah ya sangat juga ya, sangat rapi gitu. Bapak tanggung ya, bukan Bapak tanggung malunya, Bapak tanggung ikut sukacita di dalamnya. Buat saya bergairah. Nah, apalagi ya, Bapak turut, Bapak tanggung. Bapak memberi apa? Kekuatan kepada kamu. Ayo, siapa yang ingin kekuatan dari sorga? Ayo, lambaikan tangan. Anda perlukan kekuatan surga. Dalam segala perkara Anda perlu kekuatan dari surga. Maka khotbah malam ini adalah apa? Kekuatan kehidupanku adalah Tuhan. Kekuatan hidupku adalah Tuhan. Kekuatan hidupku adalah Tuhan.
Kekuatan hidupku adalah Tuhan. Ngomongin aja, kekuatan hidupku adalah Tuhan. Kekuatan apa? Dalam segala perkara. Anda yang sekolah, adik-adik saya yang masih studi, Anda punya masalah, sulit untuk belajar? Sulit untuk belajar, Anda mengalami depresi, datang kepadaku, kontak nomornya, pesan ordernya. Bukan ya, itu jamu. Anda sulit belajar, Anda sulit tidur, Anda diabetes, minum jamu. Bukan ya. Semua Anda hadapi, Tuhan bisa beri apa? Kekuatan bagimu. Tapi gini loh ya, aku lihat semua ada senang nih, haleluya. Kekuatan itu apa? Kekuatan menanggung. Kekuatan menanggung. Kalau sakitnya nggak dicabut, tapi kekuatan nanggung sakit ya. Mana lebih baik dicabut atau menanggung sakit? Lebih baik menanggung kan? Artinya apa? Kalau dicabut besok bisa datang lagi. Ya, yang nanggung gak ada gimana? Tetapi kalau dia bisa nanggung, berarti kapan saja, di mana saja, dia akan selalu memberi kekuatan untuk kita apa? Menanggung penderitaan itu. Kalau Tuhan yang serta di dalamnya, maka apa yang Allah buat itu pasti baik adanya. Oke, saya kunci pertanyaan, Pastor, gimana ya saya memperoleh kekuatan itu supaya dia turut serta di dalamnya. Nah, ini saya kunci dengan ayat ini. Ya, catat baik-baik. Ya, di rumah baca lagi ini. Ya, kemudian nanti tadi ya dari Filipi pasal 4 10-20, lalu nanti kuncinya di sini. Di mana? Di Galatia pasal yang kedua. Ya, Galatia pasal kedua. Kita buka di ayat yang ke-19. Oke. Alkitab bilang begini. Sebab aku telah mati oleh hukum Taurat. Untuk hukum Taurat. Supaya aku hidup untuk Allah. Aku telah disalibkan dengan Kristus. Nah, gimana itu? Kalau Anda mau mendapatkan kekuatan dari Tuhan, pertama apa? Penyangkal diri dan pikul salib. Penyangkalan diri itu maksudnya apa? Coba datang kepada Tuhan, jangan pakai pikiran kita masa lalu. Pemahaman kita tentang Tuhan itu ditinggal dulu. Mungkin ada pelajaran-pelajaran lain, ya tinggalkan dulu. Pakai apa? Nggak usah pakai macam-macam. Pikirkan Tuhan aja. Bayangkan Tuhan itu baik. Bagaimana yang Anda baca di Alkitab, Tuhan mati untuk kamu, bilang, Tuhan terima kasih engkau telah mati buat saya. Buat apa? Engkau telah mematikan seluruh beban saya. Ngomong aja, semakin Anda ngomong, maka terjadilah kematian manusia lama kamu. Itu satu-satunya cara seperti itu. Maka dikatakan engkau mematikan manusia lamamu, lalu apa? Kalimat berikutnya dia bilang apa? Namun aku hidup tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan apa ya? Dan hidup yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Ayat 21 apa? Aku tidak menolak kasih karunia, sebab sekiranya ada kebenaran oleh hukum Taurat, maka sia-sialah kematian Kristus. 3 hal. Pertama, kalau engkau ingin Tuhan beri kekuatan kamu menghadapi segala tantangan, tidak ada kata lain. Jadikan Yesus sebagai Tuhan, matikan manusia lamamu. Cara berpikir kita yang terlalu hebat-hebat itu yang pertama. Ketika semakin kita mematikan manusia lama kita, semakin hidupnya Kristus di dalam diri kita. Nah, namanya Tuhan kasih kekuatan, Dia yang mengendalikan hidup kita. Tahu ya? Jadi kalau Yesus, ini Rasul Paulus bilang, aku hidup, bukan aku sendiri yang hidup. Berarti ada pribadi lain. Pribadi Kristus di dalam dia. Pak, Bu, saya mau tanya, apa susahnya? Apa kurangnya jikalau Yesus ada di dalam diri kamu? Terkadang kita merasa bangga kalau kita punya backingan.
Ya, kita bangga rumah kita kalau ada satpam yang jaga. Kita merasa aman kalau kita di backing sama pejabat. Itu boleh-boleh aja, tapi itu sifatnya sementara, temporary. Tapi Alkitab saya mengatakan kalau Yesus sudah diam di dalam kamu, kalau Kristus di dalam kamu, kira-kira siapa lawan kita? Halo, saya mau tanya, kalau Kristus ada di dalam diri kita, siapa yang menjadi lawan kita? Tidak ada. Setan lihat aja ngacir. Kamu nggak bisa lihat Tuhan, setan bisa lihat Tuhan loh. Seringkali saya saksikan ada seseorang yang bertobat karena setan kasih tahu dia. Kenapa? Karena setan mau masuk ke dalam dia nggak bisa. Setan bilang di dalamnya ada Yesus. Tuh bayangin aja, baru dia kaget. Ayo, jangan sampai setan yang kasih tahu lo ya. Ya, adik-adik saya, coba bayangkan bahwa begitu Anda percaya Yesus, percayalah bahwa Yesus sudah ada di dalam diri kamu. Kalau Yesus ada dalam diri kamu, kamu punya kekuatan. Karena kekuatan itulah buat kamu bisa katakan apa saja yang tidak sesuai firman Tuhan, yang tidak boleh kamu ada, tolak aja. Sakit, tolak keluar. Sakit bukan teman kita kok. Dia bisa bertamu sebentar aja. Batuk pilek bertamu, habis harus pergi. Kan bukan anak kamu, bukan keluarga kamu. Gak bisa tinggal sama-sama, gak boleh dia. Ngerti gak? Batuk pilek, sakit penyakit, penderitaan, kemiskinan, itu tamu bolehlah. Sekali-kali mampir, habis itu keluar. Jangan kasih dia berkat. Usir saja keluar. Amin. Apa yang Anda rasakan hari ini? Tuhan ada di dalam diri kamu. Usir keluar. Tunggu pendeta, nggak perlu sebenarnya. Ya, pendeta cuma hanya memberkati kita. Nah, ada yang bertanya, Pastor, kenapa saya ada Kristus kok kayaknya saya belum merasakan apa-apa? Itu kalimat terakhir. Yang jadi masalah bukan roh. Roh sudah mengalami hidup baru. Roh sudah dibangunkan. Roh kita sudah mulai menyala-nyala. Tapi yang jadi masalah itu, hidupku hidup dalam daging, harus hidup dalam apa? Iman kepada Kristus. Kita nggak iman kepada Kristus. Artinya apa? Tidak mengikuti kehendak Tuhan, lebih banyak kehendak kita. Ada satu cerita. Satu hari seorang bapak, ya, tinggalnya di seberang sana. Kemudian karena zaman dulu ada jembatan, dia pakai speed motor, tuk gitu ya, yang pakai apa tuh? Motor apa namanya? Yang Robin ya apa? Robin ya. Ada mesin, tapi sampan ada mesinnya kan gitu loh. Nah, karena mereka ya ikut ada hajatan pesta dari seberang sana ke sini. Lalu mereka ikut pesta, minum sampai larut malam, mabuk-mabukan lah ya. Lalu udah selesai acara pulang. Ya, pulang kemana? Pakai motor itu juga. Begitu sampai di motor hidupkan mesin, kan jalan toh. Wah, dia nyanyi, nggak nyanyi haleluya, nggak. Bintang kecil di langit yang tinggi. Ya lagi mabuk nggak tahu di mana bintangnya itu. Itu ketiduran. Ya, ketiduran. Motornya udah nyala. Sampai pagi di mana? Masih ada di tempat itu. Di tempat di mana dia pesta. Apa sebab? Bensinnya habis, jalan sekian jam nggak jalan karena belum dilepaskan ikatannya. Karena mabok. Mengerti? Nah itu dia. Kadang-kadang kita punya roh menyala-nyala tapi kita nggak bisa bergerak karena apa? Jiwanya masih terikat dengan konsep dunia. Semua bisa nggak ya? Bisa nggak ya? Padahal rohnya ada, sudah nyala. Maka itu bukan sekedar cuman kebangunan rohani, tapi harus kebangkitan jiwanya. Maka dikatakan seperti jiwamu yang sudah bertumbuh. Itulah sebabnya Rasul Paulus dan Rasul Yohanes menasihati jemaat, tidak mengatakan hendaklah engkau sehat tubuhmu, enggak. Hendaklah engkau baik-baik seperti jiwamu yang baik. Karena tujuan Tuhan datang kepada kita supaya jiwa kita diperbaharui, terjadi kebangkitan dan mengalami kasih karunia Allah. Karena kita bilang begitu. Kalau Bapak Ibu tidak berani maju bersama Tuhan, berarti menolak kasih karunia. Oke?
Jikalau kita menolak kasih karunia, kata Alkitab, satu hari Anda membutuhkan kasih karunia dan kasih karunia itu tidak akan datang kepada kita. Bahkan Alkitab katakan engkau bercucur air mata, menangis seperti Esau dan kasih karunia itu tidak ada padamu. Itulah sebabnya pada saat engkau tahu bahwa Tuhan memanggil, saat itulah kita mengambil keputusan bahwa saat Anda mengambil keputusan, saat itu roh kita sudah bangun. Yang perlu Anda dan saya perbaiki adalah supaya jiwa kita bangkit. Bagaimana caranya? Yaitu iman kepada Yesus Kristus Tuhan. Berjalan bersama Tuhan. Haleluya. Baik, mari bangkit berdiri Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dan saya akan berdoa. Kedua tangan terangkat kepada Dia. Terima berkat Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya, 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 haleluya. Bapak Ibu yang hadir di sini maupun di rumah, apapun yang jadi pergumulanmu, saya tahu Tuhan sudah melawat kamu, dan sekarang saya berdoa untuk firman Tuhan. Buat Anda yang mau terima Yesus sebagai Tuhan, siapkan hatimu dan ikuti saya berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat firman-Mu. Hamba berdoa buat setiap jemaat Tuhan yang malam ini mengerti bahwa dalam segala perkara mereka dapat ditanggungkan dalam Kristus. Dalam segala perkara, baik sakit, baik kemiskinan, baik persoalan-persoalan pekerjaan, mereka dapat tanggungkan di dalam Kristus yang telah memberi kekuatan kepada mereka. Itulah sebabnya mereka hidup bukan lagi mereka sendiri yang hidup, tetapi kami hidup karena Kristus ada di dalam kami. Yang kami hidupi di dalam daging malam ini kami mengerti, kami hidup oleh iman kepada Kristus, maka roh Tuhan menyala-nyala sehingga kami bisa bekerja bersama dengan Tuhan, dan apa yang kami kerjakan Tuhan turut bekerja di dalamnya dan hasilnya adalah maksimal, nama Tuhan dipermuliakan. Seluruh jemaat Tuhan yang hadir di sini maupun di rumah, Allah memperhitungkan setiap iman yang mereka taruhkan, kepercayaan mereka taruhkan. Mulai malam ini mereka bukan lagi menjadi biasa, tapi orang-orang yang biasa mengalami Tuhan menjadi luar biasa. Bapak Ibu yang ingin terima Yesus sebagai Tuhan, ikuti doa saya. Katakan, terima kasih Tuhan Yesus, Engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Katakan bersama saya, Engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Hari ini aku menyembah Engkau adalah Tuhan dan Juru Selamat. Aku hidup di dalam Engkau, menjadi hidup yang baru dalam nama Yesus. Yang percaya katakan amin. Tuhan memberkati, haleluya.